Hello guys, welcome back to my channel, my brotherku ya. Jumpa lagi sama John Itung. Di tanganku ada modem 4G LTE Telkomsel. Ini kita lepas dulu untuk backdoornya atau casing belakang. Kita lepas juga baterainya untuk modelnya MF800. Nah ini 4G LTE mobile wifi model MF800 ya, atau MF800. Ini kendalanya tombol powernya sudah lepas guys ya, dan bautnya hanya ada beberapa biji, banyak baut yang hilang dan ini pernah dibongkar. Kita buka dulu baut yang ada, lalu kita akan pisahkan casingnya ini guys ya. Kita akan ambil mesinnya atau PCB-nya. Coba kita buka dulu. Iya, coba kita buka guys ya. Kita akan ambil mesinnya atau PCB-nya, dan ini adalah mesin PCB-nya. Kita lepas dan mana dia? Nah itu guys ya, switch on off atau tombol powernya terlepas ya, tuh guys ya, dan jalurnya satu terangkat. Jalur yang terangkat adalah jalur positif tombol power, jadi jalur yang aman adalah ground ya, atau negatif. Nah ini adalah modemnya guys ya, tuh ini adalah mesin modemnya. Oke, baiklah, di sini saya akan lakukan pemasangan dan penjemperan. Dan untuk positif tombol powernya, jalurnya udah terangkat, tapi ada persamaannya di sana. Nah itu guys ya, nah itu persamaannya. Jadi nanti tinggal kita jumper aja ke sebelah. Nah ini adalah switch atau tombol powernya yang terlepas itu bang ya. Oke, iya, sekaligus jalur positifnya terlepas ya. Nah oke, ini saya akan solder. Nah lihatlah itu guys ya, jalur positifnya ikut terangkat ya. Coba kita buangi dulu ya. Kita akan mencoba menjumper. Untuk jalur groundnya itu aman atau jalur negatif ya. Oke, ini adalah modem Telkomsel 4G LTE. Oke, MF800 ya, dan ini saya akan coba melepaskan jalurnya itu guys ya. Jalurnya lengket di situ sehingga tercopot dari PCB-nya, dan kita akan lakukan penjemperan. Nah ini adalah tombol power atau switch on off, dia terlepas. Mungkin orangnya terlalu kuat guys ya dalam menekan ya. Coba ini saya buka atau saya hilangkan dulu pakai cutter. Kalau sudah, di sini kita akan lakukan penjemperan guys ya. Kita akan jumper pakai kabel atau kawat jumper. Oke. Iya. Jadi daripada langsung dibuang modemnya ya, masih bisa kita perbaikin seperti ini. Oke, saya akan mencoba menjumper jalur yang positif itu bang. Iya, coba kita klik dulu kawat jumpernya ujungnya biar jalurnya terhubung. Lalu kita akan jumper ke switch atau tombolnya ya. Ya kita kasih timah sedikit. Oke. Coba saya akan jumperkan ke tombolnya ini bang ya. Oke. Kita kasih timah sedikit. Nah ini saya akan coba jumper jalur yang positif ya. Oke, coba kita jumper. Oh, kita tindihi dulu guys ya. Kita tindih pakai yang berat-berat ya, benda yang berat seperti ini biar anda bergeser. Oke, lanjut kita jumper tombolnya ini. Oke, kita jumper di jalur yang terangkat itu. Oke bang, kalau sudah, di sini kita kuatin dulu. Kita gunakan lem Altico dan bedak bayi. Ini dicampur aja, bedak bayi Rita guys ya. Nah ini saya akan campur lem Altico dan bedak bayi ini untuk memperkuat jumperannya dan supaya nantinya tidak lepas ketika kita pasang. Oke, kamu bisa gunakan lem lain atau sejenisnya. Ini tujuannya untuk memperkuat jumper agar nantinya ketika tombolnya ini dipasang, jumperannya, timahnya tidak lepas seperti itu. Sedikit saja, yang penting itu sudah mengikat.
Oke, ini kita tunggu kering. Untuk lem Altico dicampur dengan bedak bayi ini itu cepat aja keringnya, dan ini sudah guys ya. Tuh, kita kasih sedikit saja lalu kita guntingin kabelnya. Lalu tombol atau switch on off-nya ini kita pasang ke mesin PCB, dan saya akan menyolder dulu untuk kaki-kakinya guys ya. Kita akan solder kaki-kaki switch atau tombol on off-nya ini, dan untuk jalur ground atau negatif itu kan bisa. Nah, itu kita solder juga untuk jalur groundnya atau jalur negatifnya. Lalu kita akan menjumper jalur positif atau jalur yang terlepas itu ke persamaan jalurnya guys ya, seperti itu. Oke, kita akan jumper ya. Kalau sudah di sini tinggal kita jumper ke persamaan jalurnya. Kita kerik dulu untuk kabel jumperannya, lalu kita solder ya. Oke, nah kita solder ke jalur persamaannya. Iya, kalau sudah di sini kita akan kasih dempul atau lem epoksi. Lem epoksi Pioneer A sama B ya. Resin sama pengeras. Bahan resin sama bahan pengeras. Ini kita akan lemkan ya. Perbandingannya 1:1 ya. Untuk lemnya ini baik. Nah, ini kan resin ya, dan ini adalah bahan pengeras. Ini 1:1 untuk banyaknya. Lalu kita aduk, dan ini kita akan lemkan ke tombolnya guys ya. Kalau sudah lem epoksi ini kita lemkan, ini lebih kuat guys ya. Ini kuat, tapi untuk keringnya lama guys ya. Ini saya akan diamkan 24 jam atau sehari semalam atau 12 jam udah lumayan kering tuh guys ya. Nah, ini kita campurkan atau kita aduk bahan-bahannya ini. Lalu di sini kita akan pasang atau kita tempelkan lem epoksinya. Tombol on off-nya ini kita kasih lem epoksi. Nah, seperti itu. Kalau ini sudah kering, ini akan kuat dan tahan lama. Dan untuk jalur persamaannya yang kita jumper itu kita kasih lem epoksi juga, biar dia ini ya terikat di sana dan tidak putus-putus lagi. Nah, seperti itu guys ya. Oke, nah ini kita kasih lem epoksi juga. Iya. Nah, pokoknya ini kita kasih lem epoksi. Lem yang kita gunakan lem epoksi ini yang kecil guys ya, lem epoksinya yang 131 gram. Oke, ini kita kasih lem epoksi untuk switch on off-nya atau tombol on off-nya. Nah, ini lagi bagian jalurnya semua kita lem epoksi seperti itu guys ya. Dan ini kalau sudah mengering ini kuat banget ya. Nah, ini lagi kita kasih lem epoksi di sekeliling. Pokoknya untuk tombol powernya ini kita kasih lem epoksi ya. Oke. Iya. Oke. Seperti itu, dan ini sudah nyaris selesai. Nah, ini bagian bawahnya juga guys ya, karena ada 2 biji lubang, yaitu lubang tempat ininya ya, tombol on off-nya ini ya. Oke, kita kasih juga lem epoksi lubang-lubangnya ini seperti itu. Apakah bisa? Kita coba saja. Oke. Kita bersihkan pakai tisu, dan ini sudah oke. Oke, sip. Ini saya akan skip ya, tunggu kering. Mungkin besok kita akan lanjut lagi. Dan ini sudah saya skip. Kita potong aja untuk kawat jumpernya, dan ini sudah oke dan siap dipasang. Ini sudah saya skip. Ini sudah keesokan harinya. Untuk lem epoksinya pun sudah mengering secara maksimal. Lalu step terakhir atau selanjutnya kita kembalikan apa yang kita lepas. Kita pasang kembali PCB mesin modem 4G LTE ini ya, modem Telkomsel ini. Coba kita pasang nih ya, kita paskan.
Nah, oke, sudah enak dipencet. Untuk tombol powernya atau switch on off-nya sudah oke. Iya. Oke, lalu kita akan pasang casingnya ya. Oke, casing depannya kita paskan, lalu bautnya kita pasang ya. Oke, kita pasang atau kita kenakan baut-bautnya. Oke, tadi beberapa biji baut sudah nggak ada. Coba ini kita pasang baut-bautnya. Iya. Oke, kita pasang bautnya. Oke, lalu kalau sudah, saya akan uji coba. Kita pasang baterainya, kita pasang backdoor atau casing belakang, dan kita akan uji coba. Kita akan nyalakan apakah bisa. Coba saya tekan tombol on off atau tombol power. Ini adalah modem 4G Telkomsel LTE ya. Oke, kita tekan tombol power dan sudah berhasil, sudah oke, sip guys ya. Oke, dan ini sudah bisa dinyalain untuk modemnya. Tadi untuk switch on off-nya lepas guys. Ini saya coba tes, tekan lagi. Coba saya matikan dulu. Coba saya tekan lagi, saya matikan lagi, dan kita akan tes on kan. Tekan lama saja untuk mematikan. Coba kita tekan lama untuk mematikan. Oke, kita tunggu aja. Nah, modemnya mati. Saya coba tekan lagi tombol on off atau tombol power, apakah bisa? Oke, dan bisa, berhasil. Demikian, semoga bermanfaat. Saya akhiri, saya John Itung. See you the next video, my brotherku.